Kita hidup di zaman di mana pandangan orang lain bukan sekadar bisikan, tetapi gema yang menggema tanpa henti di ruang digital. Segala hal yang kita lakukan, dari cara berpakaian, tempat bekerja, hingga apa yang kita pikirkan, dapat menjadi konsumsi publik dalam hitungan detik. Kita tidak lagi sekadar hidup untuk menjalani, tetapi seringkali hidup untuk dilihat. Dan disinilah akar dari banyak kegelisahan manusia modern tumbuh. Keinginan untuk dikenal, disukai, dan diakui, bahkan ketika hal itu mengorbankan keaslian diri. Media sosial telah mengubah cermin menjadi panggung. Kita bukan lagi penonton yang bercermin untuk mengenali diri, melainkan aktor yang memoles bayangan agar tampak pantas dinilai. Setiap unggahan adalah naskah yang disusun agar sesuai dengan ekspektasi audiens yang tak terlihat. Orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi secara aneh pendapatnya mampu menentukan kadar bahagia kita. Kita menakar makna diri melalui angka-angka, jumlah pengikut, jumlah tanda suka, dan komentar yang menyanjung. Kita terperangkap dalam ilusi bahwa validasi adalah bukti eksistensi. Namun di balik semua itu, timbul pertanyaan mendasar. Siapa kita ketika layar dimatikan? Siapa diri yang tersisa ketika semua sorotan padam? Ketika tak ada lagi yang menonton, memuji, atau menilai? Seringkali kita menyadari bahwa tanpa semua itu, kita merasa kosong. Karena terlalu lama menilai diri dari lensa orang lain, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen tanpa membagikannya, kehilangan kenikmatan sederhana untuk hidup tanpa perlu disetujui. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti peduli tentang apa yang orang lain pikirkan." Kata-kata itu terasa lebih relevan dari sebelumnya. Kita tak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan, tulis, atau komentari tentang kita. Tetapi kita bisa mengendalikan seberapa jauh hal itu boleh memengaruhi batin kita. Kebijaksanaan tidak lahir dari keinginan untuk disukai, melainkan dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Bahkan ketika tidak disukai, kita hidup dalam zaman yang menuntut kecepatan dan kesempurnaan, di mana kelemahan sering disamarkan demi citra yang layak tampil. Namun ketenangan sejati bukanlah hasil dari citra tanpa celah, melainkan dari penerimaan bahwa kita tidak perlu terlihat sempurna untuk merasa berharga. Kita bukan jumlah reaksi digital. Kita adalah pikiran, nilai, dan pilihan kita. Setiap kali kamu merasa harus membuktikan sesuatu di hadapan dunia, ingatlah, dunia itu tidak pernah kenyang. Tak peduli seberapa banyak kamu berusaha, akan selalu ada yang menilai, membandingkan, dan mengomentari. Tugasmu bukan menenangkan semua suara itu, melainkan menata batinmu agar tetap tenang di tengah bisingnya dunia. Berhentilah menatap cermin digital untuk mencari siapa dirimu. Gunakan ia hanya sebagai alat, bukan ukuran nilai. Hidup bukan tentang menjadi yang paling terlihat, melainkan menjadi yang paling sadar. Kamu tidak sedang hidup untuk mengesankan siapapun. Kamu sedang berjalan dalam perjalanan menemukan makna. Dan makna itu hanya bisa ditemukan ketika kamu berani mematikan panggung dan kembali ke dalam dirimu sendiri. Maka biarkan dunia menatap dan menilai. Biarkan mereka menafsirkan sesuai persepsi mereka. Tapi jangan pernah lupa, yang tahu siapa dirimu sebenarnya hanyalah kamu sendiri. Dan ketika kamu telah menemukan ketenangan itu, tak ada lagi sorotan yang bisa mengguncangmu. Karena kamu tidak lagi hidup di mata orang lain, melainkan di kedalaman pikiranmu sendiri, tempat di mana kebebasan sejati tinggal. Mantra, opini orang bukan tugas hidupku, aku hidup untuk memahami pikiranku sendiri. Sejak kecil kita tumbuh di bawah tatapan orang-orang yang mencintai kita, namun seringkali cinta itu hadir bersama dengan ekspektasi yang membebani. Orang tua, keluarga, bahkan lingkungan terdekat memiliki pandangan tertentu tentang siapa seharusnya kita menjadi. Mereka ingin yang terbaik, atau setidaknya apa yang menurut mereka terbaik. Dan di antara kasih sayang yang hangat itu, tanpa disadari, kita perlahan belajar bahwa cinta seringkali harus dibayar dengan kepatuhan. Seiring waktu, banyak dari kita yang hidup, bukan karena apa yang benar-benar kita inginkan, tetapi karena rasa takut mengecewakan. Kita memilih jurusan kuliah, pekerjaan, bahkan pasangan hidup dengan bisikan halus di kepala. Apa kata mereka nanti kalau aku gagal? Kita berpura-pura kuat di hadapan keluarga, menahan luka dan kelelahan, karena takut terlihat lemah di mata orang yang ingin kita banggakan. Ironisnya,
Dalam upaya membahagiakan mereka, kita perlahan kehilangan diri kita sendiri. Cinta yang sejati tidak menuntut kita menjadi sempurna. Ia menuntun kita untuk menjadi jujur, namun cinta yang dibalut ekspektasi seringkali berubah menjadi tekanan yang diam-diam menyesakkan. Kita mulai menyamakan penerimaan dengan prestasi, seolah kasih sayang harus dibuktikan dengan pencapaian. Padahal, tak ada penghargaan yang sebanding dengan kedamaian batin saat seseorang hidup sesuai nuraninya. Seneca pernah menulis, kehidupan yang dijalani untuk menyenangkan orang lain adalah penjara yang tak tampak. Kata-kata itu menggambarkan realitas banyak jiwa modern, tampak berhasil di luar tapi tersesat di dalam. Kita meraih segala hal yang orang lain dambakan, tapi tidak pernah merasa puas. Kita terus berlari mengejar pengakuan, padahal yang sebenarnya kita rindukan adalah kebebasan untuk hidup dengan jujur. Tidak ada yang salah dengan ingin membahagiakan keluarga, namun kebahagiaan yang lahir dari kepalsuan tidak akan bertahan lama. Kita boleh berbakti, tetapi tidak harus berkorban hingga kehilangan arah hidup. Kita boleh mendengar tetapi tetap berhak memilih jalan yang sesuai dengan hati kita. Keluarga adalah tempat kita belajar mencintai, tapi juga tempat di mana kita harus belajar menetapkan batas. Dalam budaya kita, konsep anak berbakti seringkali diterjemahkan secara sempit. Taat tanpa bertanya. Padahal, kebaktian sejati bukanlah ketaatan buta, melainkan kemampuan untuk membawa nilai-nilai keluarga tanpa kehilangan identitas diri. Kamu tidak kurang berbakti hanya karena memilih jalur yang berbeda. Kamu tidak kurang mencintai hanya karena memiliki cara sendiri untuk mencari arti hidup. Marcus Aurelius mengingatkan, tugasmu bukan untuk hidup seperti yang orang lain harapkan, melainkan hidup sebagaimana kodratmu menuntun. Kata kodrat di sini bukan sekadar takdir, tetapi arah batin yang mendorong kita menuju versi terbaik dari diri sendiri. Dan seringkali arah itu tidak selalu sejalan dengan ekspektasi keluarga, dan itu tidak apa-apa. Karena kebahagiaan yang lahir dari kesetiaan pada hati jauh lebih murni daripada pujian yang diperoleh dari peran yang dipaksakan. Mungkin saat ini, kamu sedang berada di persimpangan antara mengejar impianmu sendiri atau menuruti keinginan orang tuamu. Kamu merasa bersalah, seolah-olah memilih jalan sendiri adalah bentuk pembangkangan. Namun ketahuilah, hidupmu bukan milik rasa bersalah itu. Kamu diciptakan bukan untuk menjadi replika harapan siapapun, tetapi untuk menjadi makhluk yang sadar dan bebas. Suatu hari nanti, mereka yang mencintaimu akan mengerti bahwa kebahagiaanmu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Kamu tidak harus menjadi anak yang sempurna untuk layak dicintai. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi manusia yang jujur. Jujur pada diri sendiri, pada nilai-nilai yang kamu pilih, dan pada arah hidup yang kamu percayai. Ketika kamu berhenti hidup dalam bayangan ekspektasi, kamu akan menemukan ruang luas di dalam dirimu, ruang di mana kamu boleh gagal tanpa dihakimi, boleh salah tanpa kehilangan kasih, dan boleh berbeda tanpa harus merasa bersalah. Dan di sanalah kamu akan memahami makna sejati dari cinta keluarga, bukan sebagai tekanan tetapi sebagai akar yang menumbuhkan, bukan rantai yang menahan. Mantra, aku menghargai cinta mereka, tapi arah hidupku tetap milikku. Kita hidup di zaman di mana setiap langkah manusia dapat menjadi bahan penghakiman. Satu kalimat yang salah ucap bisa berubah menjadi badai komentar. Satu keputusan yang berbeda dari kebanyakan bisa menimbulkan hujatan berantai. Di dunia modern ini, opini publik tidak lagi berbisik di belakang meja kopi. Ia berteriak di ruang maya yang tak berujung. Dan di tengah gema itu, banyak dari kita mulai kehilangan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ada paradoks yang menyedihkan di sini. Kita hidup di era yang mengagungkan kebebasan berekspresi, namun juga di era yang paling cepat menghukum setiap ekspresi yang tidak sesuai dengan selera massa. Kita diminta jujur, tapi saat kejujuran kita tidak populer, kita dicap sombong, kasar, atau tidak peka. Kita didorong untuk menjadi autentik, tetapi setiap bentuk keaslian diuji oleh opini publik yang mudah berubah arah seperti angin. Manusia, pada dasarnya, memang makhluk sosial. Kita ingin diterima, ingin dihargai, ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Namun di tengah budaya modern, yang menjadikan opini sebagai mata uang sosial, kita seringkali lupa satu hal penting,
Harga diri tidak pernah bisa dibayar dengan persetujuan orang lain, apalagi jika persetujuan itu menuntut kita untuk meninggalkan nilai-nilai yang kita yakini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang melukaimu, melainkan penilaianmu terhadapnya." Kata-kata itu adalah tameng bagi jiwa di era yang penuh penilaian ini, karena pada akhirnya, bukan komentar orang lain yang benar-benar menyakiti kita, melainkan kesediaan kita untuk mempercayai komentar itu sebagai kebenaran. Kita tidak bisa menghentikan dunia dari berbicara, sama seperti kita tidak bisa menghentikan angin dari berhembus, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membangun rumah di tengah badai opini itu. Kita bisa memilih untuk tidak menjadikan suara orang lain sebagai penentu arah langkah kita. Kita bisa memilih untuk berdiri tegak dalam keheningan, sembari berkata dalam hati, "Aku tahu siapa diriku." Namun, tentu tidak mudah. Tekanan untuk diterima begitu nyata, terlebih di dunia yang selalu menyorot, mengabadikan, lalu menilai. Kita hidup di bawah mata publik yang tak pernah tertutup. Kesalahan kecil di masa lalu bisa muncul kembali di masa kini, menjadi bahan olok-olok tanpa ampun. Kita bisa kehilangan reputasi dalam satu malam hanya karena satu kesalahan yang diperbesar tanpa konteks. Dan di sanalah banyak orang mulai menutup diri, bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena takut diserang. Dunia yang terlalu keras menilai membuat banyak jiwa hidup dalam mode bertahan, menyesuaikan diri agar aman, menyembunyikan bagian yang paling jujur dari dirinya agar tidak menjadi sasaran. Tapi hidup dalam ketakutan bukanlah hidup yang utuh. Setiap kali kita menahan kata yang sebenarnya benar, kita mengorbankan sepotong dari keberanian kita. Setiap kali kita menyesuaikan diri hanya agar diterima, kita kehilangan sedikit dari keaslian kita. Dan perlahan, kita menjadi sosok yang tak lagi kita kenali. Epictetus pernah mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir dari kemampuan membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain. Mereka akan selalu berbicara, menilai, dan menafsirkan sesuai kepentingannya. Tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap itu semua. Kita bisa memilih untuk tidak membalas cemoohan dengan amarah, tidak menanggapi hinaan dengan kebencian, dan tidak membiarkan hati kita keruh oleh pendapat yang tidak penting. Dunia mungkin keras dalam menilai, tetapi jiwa yang tenang adalah benteng yang tak bisa ditembus oleh opini manapun. Ketika kamu tahu siapa dirimu, penilaian orang lain kehilangan kekuatannya. Ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, tak ada lagi penghakiman yang bisa mengguncangmu. Dan ketika kamu menyadari bahwa tidak semua orang harus memahami langkahmu, kamu akan berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka yang hanya ingin menghakimi, bukan mengerti. Biarkan dunia berbicara. Biarkan mereka menafsirkan, mengira, dan menilai, karena tugasmu bukan membungkam mereka, melainkan menjaga kedamaian dalam dirimu sendiri. Hiduplah dengan keteguhan, bukan untuk membuktikan, tetapi untuk memahami. Pada akhirnya, opini dunia akan berlalu seperti debu di angin, sementara ketenangan yang kamu rawat akan tetap menjadi milikmu, tak tersentuh, tak tergoyahkan. Mantra, aku tidak bisa mengendalikan cara dunia menilainya, tapi aku bisa memilih untuk tetap tenang saat mereka melakukannya. Sejak kecil kita dibentuk oleh kalimat yang terdengar sederhana, namun membawa beban luar biasa. Kamu harus jadi seseorang. Kalimat itu terdengar seperti motivasi, tetapi perlahan berubah menjadi tekanan yang membentuk cara kita memandang nilai diri. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup baru bermakna jika kita mencapai sesuatu yang terlihat besar, gelar, jabatan, kekayaan, atau pengakuan publik. Kita berlari tanpa henti, seolah-olah keberadaan kita hanya sah jika dunia mengetahuinya. Namun, pernahkah kita berhenti dan bertanya, apa artinya menjadi seseorang? Apakah itu berarti menjadi yang paling terkenal, paling kaya, paling berpengaruh? Atau sekadar menjadi manusia yang hidup dengan tenang, sadar dan setia pada nilai-nilai yang diyakininya? Sayangnya, masyarakat modern seringkali menjawab dengan suara yang seragam. Yang dihormati adalah yang terlihat berhasil. Dan dengan itu banyak jiwa yang kehilangan arah, bukan karena gagal, tapi karena sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Budaya modern telah menjadikan label sosial sebagai bentuk identitas baru. Orang diukur bukan dari jiwanya,
melainkan dari apa yang ditampilkan di permukaan. Kita menyebut seseorang berhasil karena mobilnya mahal, rumahnya megah atau posisinya tinggi, padahal kita tidak tahu seberapa damai batinnya ketika malam tiba. Kita menyamakan status dengan makna, padahal keduanya seringkali berjalan di arah yang berlawanan. Seneca pernah menulis, "Bukan orang yang sedikit memiliki yang miskin, melainkan orang yang selalu merasa kurang." Kata-kata itu menampar wajah zaman ini. Zaman di mana rasa cukup dianggap sebagai tanda kelemahan dan ambisi tanpa henti dipuja sebagai kebajikan. Kita terus dituntut untuk meningkatkan diri, tapi seringkali bukan demi pertumbuhan sejati, melainkan demi validasi sosial. Kita belajar menilai kebahagiaan dengan mata orang lain, bukan dengan kedalaman hati sendiri. Label sosial itu seperti pakaian yang terus kita kenakan meski ukurannya tak lagi pas. Kita menanggungnya dengan bangga, tapi diam-diam sesak di dalamnya. Kita takut melepaskannya, karena dunia telah meyakinkan kita bahwa tanpa label itu kita bukan siapa-siapa. Padahal, justru di saat kita berani melepaskan semua label, kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya. Kita bukan profesi kita, bukan harta kita, bukan status yang disematkan orang lain. Kita adalah pikiran yang sadar, hati yang memilih, dan jiwa yang terus belajar. Dalam masyarakat yang gemar mengotak-ngotakkan, kebebasan sejati lahir dari keberanian untuk tidak terjebak di dalam kotak manapun. Kita boleh menjadi pekerja, seniman, pelajar, atau apapun, tetapi jangan biarkan peran itu menelan identitasmu yang paling hakiki sebagai manusia yang berpikir dan merasa. Sebab begitu kita mulai mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan peran sosial, kita akan kehilangan kemampuan untuk menjadi apapun di luar itu. Dan hidup yang terbatas pada satu label adalah bentuk penjara yang halus, meski di luar tampak bergengsi. Marcus Aurelius mengingatkan, harga diri seseorang diukur dari nilai-nilai yang ia kejar. Jika nilai yang kita kejar hanyalah pengakuan sosial, maka kita akan menjadi budak bagi opini orang lain. Namun jika yang kita kejar adalah kebajikan, ketenangan, kesadaran, dan integritas, maka tidak ada label yang bisa menambah atau mengurangi nilai kita. Kita akan hidup dengan ringan, tanpa perlu membuktikan apapun. Karena kita tahu bahwa kebermaknaan sejati tidak memerlukan penonton. Masyarakat mungkin akan terus memaksakan standar. Kapan menikah? Kapan punya rumah? Kapan sukses? Namun kamu tidak perlu menjawab dengan tergesa. Hidup bukan lomba, dan tak ada garis akhir selain kematian. Nilai hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu sampai, melainkan seberapa jujur kamu melangkah. Lebih baik menjadi orang biasa yang damai daripada menjadi seseorang yang terus merasa hampa. Label sosial bisa memberimu identitas, tapi hanya kesadaran diri yang memberimu makna. Dan ketika kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai apa yang dunia tetapkan, melainkan sebagai siapa yang kamu pilih untuk jadi, saat itulah kamu benar-benar menjadi seseorang. Bukan di mata dunia, tapi di hadapan batinmu sendiri. Mantra, aku tidak perlu menjadi seseorang di mata dunia. Cukup menjadi diriku sendiri di mata kesadaran. Kita hidup di zaman di mana perbandingan telah menjadi kebiasaan yang tak terasa. Tapi perlahan beracun, kita membandingkan diri kita setiap hari. Dengan teman, dengan rekan kerja, dengan orang asing, yang bahkan tak pernah kita temui di dunia nyata. Kita melihat kehidupan orang lain di layar kecil, dan mulai merasa bahwa hidup kita tertinggal. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhannya. Namun entah mengapa, hati kita tetap terluka oleh hal-hal yang mungkin bahkan tidak nyata. Di dunia digital ini, pencapaian orang lain terpampang di hadapan kita setiap saat. Kita melihat seseorang membeli rumah di usia muda, yang lain menikah bahagia, dan yang lain lagi berkeliling dunia tanpa tampak lelah atau kekurangan. Lalu kita menatap hidup kita sendiri, pekerjaan yang belum stabil, hubungan yang belum pasti, mimpi yang terasa belum dekat, dan perlahan rasa cukup pun memudar. Kita mulai merasa gagal, bukan karena kita kehilangan arah, tetapi karena arah orang lain terlihat lebih indah. Namun kebenaran yang tak bisa dihindari adalah setiap orang berjalan di jalan yang berbeda. Waktu yang tepat bagi satu orang bukanlah waktu yang sama bagi orang lain. Ada yang mencapai kesuksesan di usia muda, ada yang baru menemukan makna hidup di usia senja. Tidak ada yang salah di antara keduanya. Yang keliru hanyalah cara kita mengukur diri dengan penggaris milik orang lain.
Perbandingan membuat kita kehilangan kemampuan untuk bersyukur atas apa yang sudah ada di depan mata. Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang iri terhadap keberhasilan orang lain kehilangan kedamaian karena menginginkan apa yang bukan miliknya. Kata-kata itu sederhana tapi dalam. Iri adalah bentuk penolakan terhadap perjalanan kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa ketika kita menginginkan hidup orang lain, kita juga sedang menolak berkah yang telah diberikan kepada kita. Padahal mungkin ada seseorang di luar sana yang diam-diam menginginkan kehidupan yang sedang kita keluhkan. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan paling halus. Ia tidak datang dengan teriakan, tapi dengan bisikan lembut di hati. Seandainya aku seperti dia. Bisikan itu membuat kita bekerja bukan karena panggilan, tapi karena ingin membuktikan sesuatu. Kita mulai menjalani hidup bukan untuk berkembang, tapi untuk menang. Dan disitulah kedamaian perlahan mati, tergantikan oleh ambisi yang tak pernah kenyang. Budaya modern menanamkan ide bahwa hidup adalah kompetisi. Kita diajarkan untuk selalu lebih baik, lebih sukses, lebih produktif, lebih diakui. Namun di balik itu, banyak dari kita yang lelah secara batin. Kita lupa bahwa tidak ada penghargaan yang cukup besar untuk menggantikan kedamaian pikiran. Apa gunanya memenangkan perlombaan jika di garis akhir kita menemukan diri kita sendiri yang kehilangan arah? Perbandingan juga sering menyamar sebagai motivasi. Kita berkata, aku ingin seperti dia, seolah itu semangat yang baik. Padahal jika di baliknya ada rasa rendah diri, maka yang kita tanam bukan motivasi, melainkan kecemasan. Dan kecemasan itu tumbuh setiap kali kita melihat orang lain melangkah lebih cepat. Kita lupa bahwa bunga tidak pernah bersaing untuk mekar, masing-masing memiliki musimnya sendiri. Epictetus pernah berkata, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan biarkan yang lain berlalu. Kita tidak bisa mengendalikan perjalanan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan cara kita berjalan. Kita tidak bisa memaksa waktu bekerja sesuai keinginan, tapi kita bisa memilih untuk tidak meracuni pikiran dengan perbandingan. Setiap kali kamu tergoda membandingkan, tanyakanlah, apakah ini membantuku tumbuh atau hanya menambah rasa tidak puas? Jika jawabannya yang kedua, lepaskanlah. Karena tak ada nilai kebijaksanaan dalam iri. Hidup bukan lomba, melainkan perjalanan. Dan perjalanan setiap orang memiliki panjang, medan dan ujian yang berbeda. Yang penting bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang tetap tenang di sepanjang jalan. Kamu tidak perlu menjadi versi terbaik menurut dunia. Cukup menjadi versi yang paling damai menurut hatimu. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu mulai melihat bahwa hidupmu tidak pernah seburuk yang kamu kira. Kamu akan mulai melihat hal-hal kecil yang dulu luput. Udara pagi yang menenangkan, tawa kecil dari orang yang kamu sayangi, waktu tenang yang dulu kamu anggap biasa. Kamu akan menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditemukan di luar diri, tapi sesuatu yang lahir dari penerimaan. Biarkan orang lain berlari dengan kecepatan mereka. Biarkan mereka bersinar di waktu mereka sendiri. Kamu juga akan bersinar di saat yang tepat, dengan cara yang benar tanpa harus kehilangan ketenanganmu sendiri. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang menjadi yang paling cepat, tetapi tentang tetap damai meski dunia berlomba. Mantra, aku berhenti membandingkan karena hidupku bukan kompetisi. Ini perjalanan yang hanya bisa kujalani dengan damai. Kritik adalah bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Selama kita hidup di tengah masyarakat, akan selalu ada suara-suara dari luar yang menilai, mengomentari, bahkan menghakimi. Namun di era modern di mana semua orang merasa berhak untuk berbicara, kritik telah menjadi sesuatu yang berlimpah dan tidak semuanya layak untuk didengarkan. Masalahnya bukan pada banyaknya kritik yang datang, tetapi pada kecenderungan kita untuk membiarkan semuanya tinggal di kepala. Kita menyimpan kata-kata orang lain seolah itu adalah kebenaran mutlak. Dan tanpa sadar, kita membiarkan pikiran kita menjadi rumah bagi pendapat yang tidak perlu. Di masa lalu, mungkin kritik datang hanya dari orang terdekat, keluarga, guru, atau rekan kerja. Namun kini, siapapun bisa mengkritik. Orang asing di media sosial, akun tanpa nama, atau sekadar pengamat yang tak pernah mengenal kita secara pribadi. Mereka berbicara seolah tahu segalanya, padahal yang mereka lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan kita. Namun anehnya,
Kita seringkali memberi mereka kuasa yang begitu besar untuk memengaruhi perasaan kita. Satu komentar negatif bisa menghapus 10 pujian. Satu kalimat sinis bisa membuat kita mempertanyakan seluruh nilai diri kita. Padahal, tidak semua kritik lahir dari niat baik. Sebagian muncul dari rasa iri, sebagian dari kesalahpahaman, dan sebagian lagi hanya dari keinginan untuk menjatuhkan. Namun manusia, dengan kecenderungan untuk mencari validasi, seringkali memungut kata-kata itu dan menjadikannya beban. Kita membiarkan kritik masuk begitu dalam hingga mengubah cara kita berbicara, bertindak, bahkan bermimpi. Kita mulai menyesuaikan diri, bukan karena keinginan untuk berkembang, tapi karena takut diserang lagi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang menghina atau menuduhmu, ingatlah bahwa mereka bertindak sesuai dengan pandangan mereka. Tugasmu bukan membenarkan mereka, tapi memastikan dirimu tetap tenang." Kebijaksanaan ini begitu relevan dalam dunia hari ini, karena kebenaran yang sederhana adalah kritik hanya memiliki kekuatan sejauh mana kita memberinya tempat dalam pikiran kita. Jika kita memilih untuk tidak menganggapnya penting, maka ia hanyalah suara yang berlalu. Namun jika kita terus memikirkannya, mengulang-ulangnya di kepala, maka ia menjadi racun yang kita minum sendiri. Ada dua jenis kritik yang harus kita kenali, yang membangun dan yang menghancurkan. Kritik yang membangun mengandung niat baik, datang dari orang yang peduli, dan bertujuan agar kita tumbuh. Kritik semacam ini memang pantas untuk direnungkan, meski terkadang menyakitkan. Namun kritik yang menghancurkan hanya berisi cemoohan tanpa arah, datang dari ego yang haus perhatian, dan tujuannya hanyalah melukai. Kritik seperti ini tidak layak dijadikan bagian dari dialog batin kita. Kita perlu belajar menempatkan batas di antara keduanya. Belajar mendengar tanpa harus menyerap. Belajar memilah mana yang membantu dan mana yang sebaiknya dibiarkan pergi. Sebab tidak semua yang diucapkan orang harus menjadi kenyataan di kepala kita. Ketenangan batin datang bukan dari berhenti mendengar, tetapi dari kemampuan untuk memilih suara mana yang pantas diberi tempat. Epictetus pernah mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa izin kita sendiri. Kata-kata orang hanyalah suara. Maknanya baru terbentuk ketika kita memutuskan untuk mempercayainya. Dan jika kita memberi izin pada setiap komentar untuk tinggal di pikiran, maka kita sedang membangun rumah bagi kebisingan. Tidak heran banyak orang tampak lelah, bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena mereka terlalu terbuka untuk hal-hal yang tidak penting. Kritik yang tidak perlu ibarat batu kecil di sepatu. Jika dibiarkan, ia tidak akan menghentikan langkah kita, tetapi akan membuat setiap langkah terasa sakit. Kita harus berani berhenti sejenak, melepaskannya dan melangkah lagi dengan ringan. Kita tidak bisa menghentikan orang untuk berbicara, tapi kita bisa memilih untuk tidak membawa kata-kata mereka kemanapun kita pergi. Dalam dunia yang ramai opini ini, keteguhan mental menjadi bentuk kebijaksanaan tertinggi. Tidak semua suara pantas didengar, tidak semua pendapat pantas dipercaya, dan tidak semua kritik pantas untuk dihuni dalam kepala. Tugas kita bukan menenangkan dunia agar tidak berbicara, tetapi menjaga batin agar tidak ikut berisik. Karena pada akhirnya, kedamaian tidak datang dari pujian atau pembenaran, melainkan dari kemampuan untuk berkata dengan tenang, "Aku tahu siapa diriku, dan aku tidak akan menyerahkan kendali itu pada opini orang lain." Mantra, tidak semua kritik pantas disimpan. Aku hanya memberi tempat di kepalaku untuk hal-hal yang menumbuhkan, bukan yang meruntuhkan. Kita hidup di zaman di mana penilaian tidak lagi tersembunyi di balik bisik-bisik, tetapi terpampang terang di layar. Dunia digital telah menjadikan opini sebagai mata uang sosial. Semakin banyak orang yang menilai, semakin tinggi nilai yang kita rasakan. Namun di balik gemerlap likes, views, dan komentar, ada sebuah jebakan halus yang membuat banyak jiwa kehilangan arah. Ilusi bahwa penilaian digital adalah ukuran nilai diri. Kita menghabiskan waktu berjam-jam menata citra di dunia maya. Setiap unggahan, setiap cerita, setiap kalimat yang dipilih dengan hati-hati, semua seolah dirancang untuk memastikan satu hal, diterima dan diakui. Namun ironisnya, semakin kita berusaha menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia digital, semakin jauh kita dari diri sendiri. Kita menjadi bayangan dari harapan orang lain, bukan cerminan dari kebenaran batin kita.
Media sosial yang dahulu diciptakan untuk menghubungkan manusia, kini justru menjadi arena perbandingan yang melelahkan. Di sana semua orang tampak bahagia, produktif, dan sukses. Kita melihat senyum, pencapaian, dan momen bahagia, lalu tanpa sadar mengukur kehidupan kita sendiri dengan potongan hidup orang lain yang sudah disunting sedemikian rupa. Kita mulai berpikir bahwa hidup kita kurang berarti, bahwa kita tertinggal, bahwa kita tidak cukup baik, padahal yang kita lihat hanyalah permukaan, sebuah panggung, bukan kehidupan sebenarnya. Epictetus pernah mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari interpretasi kita terhadap kenyataan itu. Dan di dunia digital, interpretasi inilah yang berbahaya. Kita tidak hanya melihat apa adanya, tapi menafsirkan segalanya sebagai ukuran diri kita. Satu komentar negatif dianggap sebagai bukti bahwa kita gagal. Satu unggahan yang sepi dianggap sebagai tanda bahwa kita tidak menarik. Padahal kenyataannya, tidak ada satupun angka digital yang benar-benar bisa menilai-nilai manusia. Kita terjebak dalam lingkaran pengakuan. Setiap kali mendapatkan likes atau pujian, otak melepaskan dopamin, menciptakan rasa puas yang sementara. Namun ketika perhatian itu hilang, kita merasa kosong dan haus akan validasi baru. Begitulah cara dunia digital memperdaya kita, dengan memberi ilusi kebahagiaan yang bergantung pada pandangan orang lain. Kita menjadi tawanan dari penilaian yang terus berubah, mengejar pengakuan yang tidak pernah cukup. Padahal kebebasan sejati lahir ketika kita mampu berdiri tanpa memerlukan tepuk tangan. Ketika kita bisa menciptakan, berbagi, dan hidup tanpa rasa takut akan komentar orang. Kebebasan itu datang dari kesadaran bahwa nilai diri bukan hasil engagement, melainkan integritas batin. Bahwa eksistensi kita tidak bergantung pada seberapa sering dunia melihat kita, melainkan pada seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Seneca pernah menulis, bukan karena dunia tidak mengenalmu, maka kau tidak berarti, tapi karena kau tidak mengenal dirimu sendiri. Kutipan ini menjadi relevan di tengah hiruk-pikuk dunia digital, karena banyak orang kini lebih mengenal versi digital dirinya daripada dirinya yang sesungguhnya. Mereka tahu sudut wajah terbaik, filter yang paling pas, gaya bicara yang paling menarik, tetapi lupa menanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar aku rasakan? Kita perlu mengingat bahwa dunia maya bukanlah cermin yang jujur. Ia adalah ruang yang memantulkan apa yang ingin dilihat, bukan apa yang benar-benar ada. Menilai diri berdasarkan dunia digital sama saja seperti menilai samudra dari pantulan di permukaannya, dangkal dan menipu. Kita harus belajar untuk memisahkan antara persona digital dan identitas sejati. Kita boleh berbagi, tetapi jangan kehilangan batas. Kita boleh dilihat, tetapi jangan menjual jati diri untuk dilihat lebih banyak. Dunia digital bukan musuh, ia hanyalah alat. Yang berbahaya adalah ketika alat itu mengendalikan kesadaran kita. Ketika setiap langkah kita diukur berdasarkan ekspektasi orang yang bahkan tidak kita kenal, kita perlu keberanian untuk berkata, aku tidak perlu disukai semua orang agar hidupku berarti, karena pada akhirnya pengakuan paling tulus datang bukan dari dunia luar, tetapi dari ketenangan batin yang tahu bahwa dirinya sudah cukup. Mungkin inilah tantangan terbesar manusia modern, bukan untuk tampil sempurna, tetapi untuk tetap autentik di tengah dunia yang memuja kepalsuan. Kita harus belajar untuk hadir dengan kejujuran, bukan sekadar tampil dengan kepura-puraan. Kita harus berani menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia tidak menekan tombol suka. Mantra, aku bukan angka di layar, aku bukan cermin dari pandangan orang, aku adalah diriku, cukup, bahkan tanpa sorotan. Dalam kehidupan yang penuh interaksi ini, kita tidak akan pernah lepas dari pendapat orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, dan di dalam hubungan sosial, umpan balik adalah hal yang wajar. Namun di era sekarang, ketika segala sesuatu bisa dikomentari, disorot, dan disebarkan ke ruang publik, garis antara umpan balik yang membangun dan penilaian pribadi yang menjatuhkan menjadi semakin kabur. Dan sayangnya, banyak dari kita kehilangan kemampuan untuk membedakannya. Kita hidup di masa di mana opini seringkali disamakan dengan kebenaran. Seseorang bisa memberikan komentar pedas dengan dalih hanya jujur, padahal yang mereka lontarkan bukan kejujuran, melainkan penilaian yang berbalut ego. Ada perbedaan besar antara seseorang yang ingin membantu kita tumbuh dan seseorang yang ingin menegaskan superioritasnya
dengan menjatuhkan kita. Namun karena kita haus akan penerimaan, kita seringkali menyamakan keduanya. Kita menerima semua kritik seolah semuanya layak dijadikan cermin diri. Padahal, tidak semua kata pantas dimasukkan ke dalam batin. Beberapa hanya pantas lewat seperti angin, didengar tapi tidak disimpan. Umpan balik sejati selalu memiliki niat baik di dalamnya. Ia bisa keras tapi tidak merendahkan. Ia bisa jujur, tapi tetap menghargai martabat kita sebagai manusia. Sedangkan penilaian pribadi lahir dari keinginan untuk mengontrol, mengukur, atau bahkan memanipulasi cara kita melihat diri sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, mungkin itu karena dia tidak tahu yang lebih baik. Tugasmu bukan membencinya, tetapi menjaga agar dirimu tetap tidak menjadi seperti yang dia pikirkan." Kutipan ini mengingatkan kita untuk tidak menjadikan setiap opini sebagai tolok ukur identitas. Kita harus mampu berdiri di tengah badai komentar tanpa kehilangan pijakan atas siapa diri kita. Karena sejatinya, ketika seseorang menilai, yang ia tunjukkan bukanlah kebenaran tentang kita, tetapi refleksi dari cara pikir dan nilai yang dia anut. Umpan balik yang sehat membawa pencerahan. Ia membuka ruang refleksi tanpa menumbuhkan rasa rendah diri. Sebaliknya, penilaian pribadi yang merendahkan seringkali menimbulkan luka batin yang membuat kita ragu akan nilai diri sendiri. Di tempat kerja kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Seorang pemimpin sejati memberi masukan untuk memperbaiki. Seorang atasan yang tidak matang memberi komentar untuk mengkritik tanpa arah. Di dunia digital pun sama. Seorang teman bisa menasihati dengan kasih, sedangkan orang asing bisa mencemu hanya karena merasa berhak. Namun, bagian tersulit bukanlah menghadapi komentar itu, melainkan bagaimana kita menanggapinya. Kita bisa memilih untuk bereaksi dengan emosi atau bereaksi dengan kesadaran. Ketika kita belajar memilah, kita menyadari bahwa tidak semua kata perlu ditanggapi dan tidak semua opini perlu diubah menjadi beban pikiran. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk mendengar tanpa kehilangan pusat diri. Di dunia yang serba terbuka ini, terlalu banyak suara yang berlomba-lomba ingin mengarahkan hidup kita. Mulai dari standar kecantikan, kesuksesan, gaya hidup, hingga cara berpikir, semua diatur oleh suara kolektif yang seringkali tidak pernah kita pilih. Dan tanpa sadar, kita menilai diri sendiri dengan tolok ukur orang lain. Kita kehilangan kemampuan untuk menilai diri dengan jujur, karena terlalu sibuk menyesuaikan dengan penilaian eksternal. Namun, hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa kritik. Hidup yang tenang adalah ketika kita tahu mana kritik yang menumbuhkan dan mana yang hanya mencuri kedamaian. Kita harus belajar menyaring dengan hati yang sadar. Apakah kata ini membantu aku tumbuh? Apakah ini datang dari niat baik atau hanya dari ego? Jika jawabannya tidak, maka biarkan kata itu pergi tanpa jejak. Sokrates pernah berkata bahwa seseorang tidak bisa melukai jiwamu tanpa izinmu sendiri. Artinya, kekuatan sejati ada pada pilihan kita. Apakah akan memberi ruang pada kata-kata itu atau menutup pintu bagi yang tak layak masuk? Ketika kita berhenti menyerap semua penilaian, kita mulai merasakan kelegaan yang nyata. Kita menyadari bahwa tidak semua kritik adalah serangan dan tidak semua komentar perlu dipercaya. Kematangan emosional muncul ketika kita bisa berkata, "Aku berterima kasih untuk masukanmu, tapi aku akan menimbangnya dengan pikiranku sendiri." Itulah bentuk tertinggi dari kemandirian batin saat kita menghargai pandangan orang tanpa kehilangan arah diri. Kita berhenti hidup untuk membenarkan semua orang dan mulai hidup untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai yang kita yakini. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi menjadi autentik di mata diri sendiri. Penilaian orang akan selalu datang dan pergi, tapi kejujuran terhadap diri sendiri adalah satu-satunya yang akan tinggal. Dan di tengah kebisingan dunia yang penuh komentar ini, ketenangan sejati adalah kemampuan untuk tersenyum dan berkata, "Aku tidak menolak kritik, tapi aku juga tidak menelan semua penilaian. Aku memilih apa yang membangun dan melepaskan apa yang menghancurkan." Mantra, aku mendengar dengan hati, bukan dengan rasa takut. Aku menyaring, bukan menelan. Ada sebuah kekuatan yang perlahan hilang dari manusia modern. Kemampuan untuk menilai dirinya sendiri secara jujur dan berdaulat. Di tengah hiruk-pikuk opini publik, validasi sosial dan kebutuhan untuk diakui,
Banyak dari kita telah menyerahkan cermin penilaian diri kepada tangan orang lain. Kita tidak lagi bertanya, apakah aku merasa benar dengan pilihanku? Tetapi justru, apakah mereka akan setuju dengan pilihanku? Dan disitulah akar dari kegelisahan modern bersemayam ketika kita membiarkan dunia luar menentukan nilai batin kita. Di masa lalu, filsuf-filsuf besar seperti Seneca dan Marcus Aurelius memahami betul pentingnya kekuatan ini. Mereka hidup dalam dunia yang juga penuh tuntutan sosial dan politik, namun tetap menekankan satu hal, bahwa penilaian sejati bukan datang dari massa, melainkan dari suara nurani yang paling jernih di dalam diri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain, melainkan oleh apa yang ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana, namun hari ini terasa seperti sebuah seruan untuk mengingat kembali siapa yang seharusnya memegang kendali atas hidup kita. Masalahnya, manusia modern hidup di dunia yang haus pengakuan. Kita dibesarkan dalam budaya yang mengukur segalanya. Nilai di sekolah, jumlah pengikut di media sosial, pencapaian karier, bahkan gaya hidup. Kita diajarkan untuk percaya bahwa semakin banyak pengakuan yang kita dapatkan, semakin berharga diri kita. Namun yang tidak disadari, ketika kita terus-menerus mencari pembenaran dari luar, kita kehilangan suara hati yang paling otentik, suara yang dulu tahu arah sebelum dunia memberitahu kemana harus pergi. Penilaian diri sejati tidak sama dengan kesombongan, dan tidak pula berarti menutup telinga dari kritik. Sebaliknya, ia adalah bentuk kedewasaan batin, kemampuan untuk memandang diri dengan jujur, tanpa dibutakan oleh pujian maupun tertelan oleh celaan. Ketika seseorang mampu menilai dirinya sendiri dengan jernih, ia tidak mudah terguncang oleh komentar dunia. Karena ia tahu, pujian bisa menipu dan celaan bisa salah arah, tetapi kebenaran dalam hati selalu berbicara dengan kejujuran yang tenang. Mengembalikan kekuatan untuk menilai diri sendiri bukan berarti mengabaikan orang lain, melainkan memulihkan keseimbangan antara mendengar dan memahami. Kita mendengarkan masukan, tapi kita yang memutuskan apakah itu pantas dijadikan pedoman. Kita menghargai pandangan luar, tapi tidak membiarkan mereka menggantikan intuisi dan nilai-nilai pribadi kita. Karena yang benar-benar mengenal hidup kita hanyalah diri kita sendiri, bukan dunia yang menontonnya dari kejauhan. Seringkali kita takut menilai diri karena kita terlalu terbiasa dinilai. Kita merasa perlu restu, perlu validasi, perlu pembenaran untuk setiap langkah yang kita ambil. Namun hidup tidak bisa dijalani dengan rasa takut akan pandangan orang. Jika setiap keputusan harus menunggu izin publik, maka kita tidak sedang hidup. Kita sedang menjalankan skenario yang ditulis oleh tangan orang lain. Bayangkan sejenak, jika kamu tak lagi bisa melihat komentar orang, jika tak ada pujian ataupun kritik yang terdengar, apa kamu masih akan melakukan hal yang sama? Pertanyaan sederhana ini menjadi ujian kejujuran batin. Jika jawabannya ya, berarti kamu telah menemukan titik keseimbangan. Kamu hidup sesuai nilai-nilai dirimu. Namun jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah saatnya kamu berhenti sejenak dan bertanya, aku hidup untuk siapa? Seneca pernah berkata bahwa manusia yang bijak adalah hakim terbaik bagi dirinya sendiri. Ia tidak perlu sorak-sorai penonton untuk merasa berhasil dan tidak gentar oleh cemoohan ketika melakukan yang benar. Kekuatan menilai diri sendiri memberi kita kebebasan yang tak ternilai. Kebebasan dari ketakutan akan pandangan orang dan kebebasan dari rasa bersalah karena menjadi diri sendiri. Namun tentu, menilai diri bukan berarti membenarkan segalanya. Justru disinilah letak kedalaman refleksi. Berani mengakui kesalahan tanpa kehilangan rasa hormat pada diri. Berani mengatakan, aku bisa lebih baik tanpa harus merasa gagal. Ketika kita bisa menilai diri dengan jujur, kita tidak butuh lagi pembuktian yang berlebihan. Kita tidak perlu berteriak untuk diakui, karena kita sudah tahu siapa diri kita sebenarnya. Di dunia yang berisik ini, kemandirian batin adalah bentuk kemewahan yang jarang dimiliki. Sementara banyak orang berlomba tampil agar dipercaya, orang yang tenang dan mengenal dirinya justru menjadi pusat keteduhan. Ia tidak perlu berkompetisi dengan siapapun, karena ia tahu medan perang yang sebenarnya bukan di luar melainkan di dalam diri. Maka kembalikanlah cermin itu ke tanganmu sendiri. Lihatlah dirimu bukan dari pantulan dunia,
tetapi dari kejernihan hatimu. Ukurlah hidupmu bukan dari seberapa banyak kamu disukai, tetapi dari seberapa dalam kamu hidup sesuai nurani. Karena pada akhirnya, ketika tirai dunia ditutup dan sorak-sorai berhenti, satu-satunya suara yang tersisa hanyalah suaramu sendiri. Dan pada saat itu, semoga kamu bisa mendengarnya dengan bangga, bukan dengan penyesalan. Mantra. Aku mempercayai penilaianku sendiri. Aku mendengar dunia, tapi keputusan akhirnya milikku. Setiap hari, tanpa kita sadari, dunia berusaha menulis kisah untuk kita. Ada suara yang mengatakan, bagaimana seharusnya kita hidup, siapa yang pantas kita cintai, karier apa yang dianggap berhasil, bahkan kapan kita dianggap terlambat untuk sesuatu. Narasi-narasi itu datang dari mana-mana. Keluarga, masyarakat, media, hingga algoritma yang diam-diam menentukan apa yang kita lihat setiap kali membuka layar ponsel. Dan seringkali kita tunduk pada cerita yang tidak kita tulis sendiri. Kita menjalani hidup yang penuh tanda kutip, hidup yang tampak benar di mata dunia, tetapi terasa hampa di dalam dada. Namun hidup bukanlah naskah yang ditentukan oleh penonton. Hidup adalah karya yang hanya bisa ditulis dengan tangan keberanian. Keberanian untuk menentukan jalan sendiri, meskipun dunia menertawakan pilihan itu. Menjadi penulis narasi hidup sendiri berarti berani menolak peran yang tidak sesuai, meski peran itu dianggap paling aman atau terhormat oleh banyak orang. Itu berarti kita berhenti hidup dalam ketakutan akan opini dan mulai hidup berdasarkan makna yang kita pilih sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan setiap manusia adalah apa yang ia pikirkan tentangnya. Sebuah kalimat yang sederhana namun tajam, karena kenyataan ini menegaskan, kita bukanlah korban dari cerita orang lain, melainkan pengarang dari kisah yang kita pilih untuk percaya. Namun di zaman ini, di mana narasi sosial begitu kuat, keberanian untuk menulis sendiri kisah hidup menjadi semakin langka. Lihatlah sekeliling, banyak orang yang tampak hidup bahagia, tapi sebenarnya menjalankan skrip sosial yang tidak mereka pilih. Mereka mengejar karier bukan karena cinta pada pekerjaan itu, tapi karena takut terlihat gagal. Mereka membangun hubungan bukan karena keinginan tulus, tetapi karena tekanan untuk sudah waktunya. Mereka memaksakan pencapaian, membeli hal-hal yang tidak mereka butuhkan, demi memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak mereka percayai. Dan perlahan, mereka kehilangan suara hati sendiri, digantikan oleh suara dunia yang mereka kira kebenaran. Namun yang jarang disadari adalah narasi orang lain tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus berubah, bergantung pada tren, norma, dan selera publik. Jika kita terus berusaha menyesuaikan diri dengan itu, hidup kita akan menjadi revisi tanpa akhir, tanpa makna, tanpa arah, tanpa keaslian. Menjadi penulis narasi hidup sendiri berarti berani berhenti dari lingkaran itu, berani menulis ulang bab yang keliru, berani menciptakan versi baru dari diri, tanpa perlu izin siapapun. Dalam dunia yang mencintai keseragaman, menjadi diri sendiri adalah tindakan revolusioner. Bukan karena kita ingin berbeda, tapi karena kita ingin jujur. Kita ingin hidup dengan niat, bukan dengan ketakutan. Kita ingin setiap langkah memiliki makna, bukan sekadar memenuhi ekspektasi. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika kita mengambil pena kembali. Pena yang selama ini kita serahkan pada tangan orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa hal yang berada di bawah kendali kita hanyalah pikiran, kehendak, dan tindakan kita sendiri. Segala sesuatu di luar itu adalah wilayah dunia. Tak bisa kita kendalikan. Maka menulis narasi hidup sendiri bukan berarti menguasai semua hal, tetapi mengarahkan hal-hal yang bisa kita kendalikan, keputusan, nilai, dan arah batin. Kita tidak bisa menentukan bagaimana orang memandang kita, tapi kita bisa menentukan untuk siapa kita hidup. Mungkin dunia tidak akan langsung mengerti. Mungkin kamu akan dianggap aneh, gagal, bahkan sombong. Namun orang yang hidup dengan kesadaran tidak memerlukan persetujuan dunia, karena ia tahu keberanian untuk hidup sesuai makna pribadi lebih berharga daripada hidup sesuai harapan orang lain. Sebab yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, melainkan menyadari di akhir perjalanan bahwa kita tidak pernah benar-benar hidup sebagai diri sendiri. Menulis narasi hidup sendiri juga berarti berdamai dengan perubahan. Kita boleh menulis ulang arah, mengganti tujuan, bahkan meninggalkan bab yang dulu terasa penting, tapi kini sudah tak sesuai.
Hidup yang sejati adalah proses penyuntingan, terus merevisi diri, agar semakin mendekati makna yang kita yakini benar. Tidak ada satu versi final, tidak ada satu bentuk sempurna. Ada hanya perjalanan panjang untuk menemukan keseimbangan antara kejujuran, keteguhan, dan kedamaian. Dan di tengah perjalanan itu, opini orang akan tetap ada. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Namun ketika kita menjadi penulis kisah kita sendiri, suara-suara itu kehilangan kekuatannya. Karena kita tahu, mereka bukan bagian dari bab yang kita pilih untuk teruskan. Mereka hanyalah catatan kaki kecil dalam buku yang jauh lebih besar. Buku kehidupan yang kita tulis dengan keberanian dan kesadaran penuh. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu dikendalikan oleh standar orang lain, berhentilah sejenak. Ambil kembali pena itu. Tulislah satu kalimat baru. Satu keputusan kecil yang lahir dari suara hatimu sendiri. Itu mungkin langkah pertama yang sunyi, tapi disitulah awal dari kebebasan dimulai. Mantra doa ini hidupku, kisahku, tintaku sendiri. Dunia boleh berbicara, tapi hanya aku yang menulis akhirnya.